Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai hukum dan fungsi profetik agama. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Evan Eka Saputra dengan NIM P27220025203. Perkenalkan, nama saya Inan Setiawan dengan NIM P2722000252208. Perkenalkan, nama saya Selvira Lima Norviana dengan NIM P2722000252231. Perkenalkan, saya Tania Marita Salsabila dengan NIM P27200252233. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan dari hukum. Hukum adalah seperangkat norma atau aturan yang bersumber dari ajaran dan teks suci suatu agama yang digunakan untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah maupun amaliyah atau perbuatan. Dengan tujuan utama adalah mendapatkan pedoman dan kesejahteraan sesuai kehendak tujuan. Selanjutnya, tujuan hukum, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat, dengan tujuan utama untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selanjutnya, hukum dan kehidupan manusia. Hukum memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, menciptakan tatanan hidup yang adil dan sejahtera. Yang kedua, membentuk moralitas dan etika. Yang ketiga, menjaga dan melindungi kehidupan. Selanjutnya, hukum Tuhan. Hukum Tuhan yaitu seperangkat aturan atau perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia melalui kitab suci. Tujuannya yaitu 1. Membentuk manusia dalam hidupnya dan memastikan bahwa manusia hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Yang kedua, mengajarkan nilai moral dan etika, cinta kasih, kejujuran, dan tatanan. Yang ketiga, mengandung saksi dunia dan akhirat bagi yang melanggar. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu tentang taat kepada hukum Tuhan. Taat kepada Tuhan adalah sebuah kewajiban setiap orang beriman. Cara menumbuhkan kesadarannya, yaitu yang pertama, dengan menyadari bahwa manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Tuhan. Yang kedua, membaca dan mempelajari kitab suci. Yang ketiga, menjalankan perintah serta menjauhi larangannya. Dan yang keempat, meyakini bahwa ketaatan membawa kebahagiaan hidup. Lalu selanjutnya, ada manfaat taat hukum Tuhan. Yang pertama, terwujudnya ketenangan dan kedamaian hati. Yang kedua, membentuk karakter yang baik. Yang ketiga, menciptakan kehidupan yang tertata. Dan yang keempat, mewujudkan ketertiban dan kedamaian. Lalu selanjutnya, profetik agama. Profetik yaitu bersifat kenabian. Tujuannya, menghadirkan agama yang tidak hanya ritual, tetapi juga memberi dampak moral, sosial, dan kemanusiaan. Selanjutnya ada fungsi profetik agama. Yang pertama, ada menghubungkan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, memberikan pedoman tentang baik dan buruk. Yang ketiga, mendorong terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan solidaritas sosial. Yang keempat, mendidik manusia agar memiliki kesadaran religius, kritis, dan bertanggung jawab. Lalu, yang terakhir, ada menjadi kekuatan perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih beradab, bermartabat, dan sesuai dengan nilai kemanusiaan yang universal. Lalu, ada fungsi profetik agama dalam hukum. Yang pertama, menjadi sumber nilai moral dan etika, yaitu agama memberikan dasar moral bagi hukum agar tidak sekedar menjadi aturan formal, tetapi juga mengandung nilai keadilan, kejujuran, dan kebaikan.
Hukum tanpa moral akan kering dan berpotensi menindas. Lalu yang kedua, ada pengarah dan pengontrol sosial, yaitu ajaran agama berfungsi mengarahkan perilaku masyarakat agar patuh terhadap hukum, bukan hanya karena sanksi, tetapi karena kesadaran religius. Dengan demikian, agama memperkuat legitimasi hukum. Yang ketiga, ada kritik terhadap ketidakadilan, yaitu fungsi profetik agama menuntut hukum agar berpihak pada kaum lemah, tertindas, dan miskin. Agama berperan sebagai kekuatan moral yang mengingatkan jika hukum disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Yang keempat, ada pembangunan keadilan dan kemanusiaan. Hukum berlandaskan nilai profetik akan lebih menekankan pada keadilan substantif, bukan sekedar prosedural. Hal ini sejalan dengan misi agama untuk menegakkan kemanusiaan yang beradab. Lalu yang terakhir, ada inspirasi pembentukan hukum. Dalam banyak tradisi, termasuk di Indonesia, nilai-nilai agama menjadi salah satu sumber inspirasi pembentukan hukum yang positif. Hal ini tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945 yang menempatkan ketuhanan sebagai dasar kehidupan berbangsa. Nah, yang selanjutnya yaitu penerapan fungsi profetik agama dalam sistem hukum modern. Yang pertama yaitu menerapkan konsep negara hukum profetik, yaitu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam menjalankan sistem. Yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran untuk taat hukum. Yang ketiga yaitu menggunakan agama sebagai sumber moral dalam menerapkan akhlak mulia, dalam menumbuhkan kesadaran moral dan batin manusia yang baik, berkualitas, dan bermoral. Yang terakhir memberikan sanksi hukum secara bertahap. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang kita bahas yaitu hukum profetik agama berperan sebagai pedoman hidup yang tidak hanya menekankan ibadah, tetapi juga kesejahteraan dalam sistem hukum, dalam sistem hukum modern juga menjadi sumber nilai, kritik terhadap ketidakadilan, serta inspirasi pembentukan hukum yang adil dan bermartabat. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.